Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam keadaan walafiat ya. Dan jangan lupa semangat meskipun kalian harus belajar dari rumah. Perkenalkan, nama kakak Reni Febrianawati dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia UIN Raden Mas Said Surakarta. Pada kesempatan kali ini, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, agar mendapatkan berkahan dalam pembelajaran nanti. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mengulas mengenai teks ceramah. Mari simak videonya sampai selesai. Teman-teman yang berbahagia, hari ini kita akan belajar mengenai materi ceramah. Pernahkah teman-teman mendengarkan ceramah? Pasti pernah kan? Bahkan mungkin setiap hari nih teman-teman mendengarkan ceramah, baik dari televisi, pengajian, atau di tempat-tempat tertentu, misalnya tempat ibadah. Bagi yang laki-laki biasanya di hari Jumat, itu mendengarkan khutbah pada saat di hari Jumat. Di sini, kakak akan menyampaikan mengenai yang pertama, pengertian dari ceramah. Yang kedua, tujuan ceramah. Yang ketiga, jenis-jenis ceramah. Yang keempat, ciri-ciri ceramah. Yang kelima, unsur-unsur ceramah. Yang keenam, yaitu kaidah kebahasaan ceramah. Baik, selanjutnya, pengertian ceramah. Ceramah adalah pidato yang bertujuan untuk menerangkan atau menyiarkan nasihat dan petunjuk-petunjuk berkaitan dengan ajaran-ajaran agama. Secara umum, ceramah atau khutbah merupakan bagian dari pidato. Nah, berarti ketiganya sama-sama kegiatan berbicara di muka umum untuk memaparkan gagasan, pikiran, atau informasi kepada pendengar yang sifatnya persuasif atau ajakan. Menurut KBBI, ceramah berarti pidato oleh seseorang di hadapan khalayak pendengar mengenai suatu hal, pengetahuan, dan sebagainya. Selanjutnya, yaitu tujuan dari ceramah. Ada 6. Yang pertama, yaitu informatif atau instruktif. Artinya, untuk memberikan informasi kepada pendengar mengenai suatu hal, sehingga pendengar dapat memahami atau mengerti isi informasi dengan jelas dan benar. Yang kedua, persuasif artinya mengajak pendengar supaya mengikuti apa yang telah pembicara sampaikan agar keyakinan pendengar semakin bertambah untuk melakukan sesuatu ke arah yang lebih baik lagi. Yang ketiga, yaitu argumentatif. Artinya untuk meyakinkan pendengar mengenai sesuatu hal. Yang keenam, deskriptif. Artinya untuk menggambarkan atau melukiskan tentang sesuatu keadaan. Yang kelima, rekreatif. Artinya untuk menghibur atau menggembirakan pendengar agar mereka itu merasa puas. Yang terakhir, yaitu naratif. Artinya untuk menceritakan sesuatu hal kepada pendengar. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis ceramah. Jenis ceramah ada 2, bisa dilihat secara umum dan secara khusus. Yang pertama, kita akan membahas mengenai ceramah secara umum. Apa aja sih? Ceramah umum itu adalah pesan yang bertujuan untuk memberikan sebuah nasihat atau petunjuk yang ditujukan kepada khalayak ramai atau masyarakat luas. Di dalam ceramah umum, keseluruhannya itu bersifat menyeluruh. Maksudnya, tidak ada batasan-batasan apapun, baik dari audiensnya dan yang sudah muda atau yang sudah remaja kayak gitu tidak ditentukan. Dan sesuai dengan acaranya. Lalu yang kedua,
Ceramah secara khusus adalah ceramah yang bertujuan untuk memberikan nasihat dan petunjuk-petunjuk kepada khalayak tertentu dan sifatnya itu khusus, baik itu materinya maupun yang lainnya. Pada ceramah khusus ini banyak batasan-batasan yang dibuat. Misalkan nih, materi yang menyesuaikan dengan keadaan. Contohnya, peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, ciri-ciri ceramah. Ciri-ciri ceramah ada 6. Yang pertama, memiliki struktur yang lengkap, terdiri atas pendahuluan, isi, dan penutup. Yang kedua, isi ceramah sesuai dengan kegiatan yang ada. Yang ketiga, isi ceramah harus objektif, jelas, dan benar. Yang keempat, isi ceramah tidak akan menimbulkan pertentangan di masyarakat. Yang kelima, bahasa yang digunakan penceramah mudah dipahami dan didengar. Dan yang terakhir sendiri, bahasa yang digunakan penceramah harus santun dan rendah hati. Selanjutnya, unsur-unsur ceramah. Ada 3. Yang pertama, yaitu penceramah. Unsur dari ceramah yang pertama adalah penceramah itu sendiri, yaitu orang yang melakukan kegiatan ceramah. Untuk menjadi seorang penceramah, wajib memiliki ilmu yang mumpuni terhadap materi. Dan gak mungkin kan orang yang mau jadi penceramah belum paham tentang materi yang akan disampaikan. Yang kedua, yaitu isi ceramah. Bagian ini berisi paparan dari penceramah, pandangan umum penceramah, ilustrasi dari materi yang disampaikan oleh penceramah. Gagasannya berupa isi atau ide yang besar yang ingin disampaikan penceramah kepada pendengar. Ceramah yang baik itu berisi satu gagasan besar yang kemudian dapat dikembangkan atau subtopiknya itu berisi isi yang bagus, isinya tidak ambigu. Yang ketiga yaitu penutup atau simpulan. Ucapan permintaan maaf dan salam penutup. Dan yang selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks ceramah. Ada 6. Yang pertama, menggunakan kalimat simpel, tunggal, kompleks, atau majemuk. Yang kedua, yaitu menggunakan kata kerja mental, misalnya nih, memperhatikan, terus diharapkan, memperkirakan, menduga, berasumsi, menyampaikan. Lalu yang ketiga, kalimatnya bersifat deklaratif dan imperatif. Bisa persuasif atau ajakan. Yang keempat, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi, sebab akibat satu dengan yang lainnya. Misalnya nih, contohnya. Jika, maka, sebab, karena, dengan demikian. Akibatnya oleh, karena, itu. Lalu yang kelima, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas penceramah. Yang terakhir yaitu menggunakan kata sapaan orang kedua atau ketiga yang sesuai dengan bahasa adat setempat, santun, serta sesuai dengan kondisi dan situasi. Tentunya dengan mendengarkan ceramah, teman-teman akan mendapatkan informasi pengetahuan dan wawasan lebih banyak lagi. Nah, sebagai generasi muda, tentunya teman-teman juga harus berlatih menyampaikan ceramah. Selain untuk melatih kepercayaan diri ketika berbicara di depan umum, ceramah juga bermanfaat untuk membagikan informasi. Dan teman-teman dapat membagi ilmu yang teman-teman miliki kepada orang lain. Jadi, aktivitas ceramah cukup bermanfaat, bukan?
Sangat mudah bukan? Semoga kalian bisa membuatnya ya. Inti dari teks ceramah yaitu tadi menentukan topik dulu, lalu yang kedua merumuskan tujuannya, yang ketiga menyusun kerangka ceramah, yang terakhir itu menyusun berdasarkan kerangkanya. Baik, kakak akan membagikan link di Google Classroom. Nanti teman-teman bisa melihatnya di sana. Lalu absennya akan kakak bagikan di Google Classroom. Tugasnya teman-teman bisa membuat teks ceramah dan kemudian dikirim ke email kakak ya. Terima kasih. Alhamdulillah telah usai sudah pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bisa dijadikan sebagai bahan referensi buat teman-teman semuanya. Terima kasih saya ucapkan, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.